Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari Farmasi 4D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis bahan pengawet. Untuk pendahuluannya, bahan pengawet adalah bahan untuk membuat makanan tampak lebih berkualitas, tahan lama, menarik, serta rasa dan teksturnya lebih sempurna. Penggunaan bahan pengawet dapat menjadikan bahan makanan bebas dari kehidupan mikroba, baik yang bersifat patogen maupun non-patogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan. Makanan seperti pembusukan bahan pengawet yang diizinkan hanya bahan yang bersifat menghambat, bukan mematikan organisme-organisme pencemar. Kemudian untuk jenis-jenis bahan pengawetnya, itu yang pertama ada zat pengawet anorganik, yaitu zat pengawet organik yang masih sering dipakai adalah sulfit, nitrat. Sulfit digunakan dalam bentuk gas SO2, peramena atau K-sulfit, bisulfit dan metabisulfit. Garam nitrat dan nitrit umumnya digunakan pada proses curing daging untuk memperoleh warna yang baik dan mencegah pertumbuhan mikroba, misalnya C. botulinum. Yang kedua yaitu zat pengawet organik. Zat pengawet organik lebih banyak dipakai daripada anorganik karena bahan ini lebih mudah dibuat. Kemudian bahan organik digunakan baik dalam bentuk asam maupun dalam bentuk garamnya. Zat kimia yang sering dipakai sebagai bahan pengawet ialah asam askorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan epoksida. Untuk tujuan penambahan bahan pengawet adalah tujuan daripada penggunaan bahan pengawet makanan adalah untuk memelihara kesegaran dan mencegah kerusakan makanan atau bahan makanan. Beberapa pengawet yang termasuk antioksidan berfungsi mencegah makanan menjadi tengik yang disebabkan oleh perubahan kimiawi dalam makanan tersebut. Selain itu, pengawet makanan bertujuan untuk menghambat pembusukan dan menjamin mutu awal pangan agar tetap terjaga selama mungkin. Penggunaan pengawet dalam produk pangan dalam prakteknya berperan sebagai antimikroba atau antioksidan atas keduanya. Jamur, bakteri, dan enzim selain penyebab pembusukan pangan juga dapat menyebabkan orang menjadi sakit. Untuk itu perlu dihambat pertumbuhan maupun aktivitasnya. Macam bahan pengawet makanan ada 4, yaitu nipagin, nipasol, asam benzoat, dan asam sorbat. Cara mengawetkan bahan makanan secara fisik. Pengawetan makanan secara fisik merupakan yang paling bervariasi jenisnya. Contohnya adalah yang pertama ada pemanasan. Teknik ini dilakukan untuk bahan padat namun tidak efektif untuk bahan yang mengandung gugus fungsional seperti vitamin dan protein. Yang kedua itu pendinginan. Dilakukan dengan memasukkan ke lemari pendingin, dapat diterapkan untuk daging dan susu. Yang ketiga itu kering dingin. Yang keempat ada pengasapan. Itu perpaduan teknik pengasinan dan pengeringan untuk pengawetan jangka panjang. Biasanya diterapkan pada daging. Yang kelima yaitu pengalengan. Itu perpaduan kimia, penambahan bahan pengawet dan fisika, yaitu ruang hampa dalam kaleng. Yang keenam yaitu pembuatan acar. Sering dilakukan pada sayur ataupun buah. Yang ketujuh yaitu pengendalan, dapat dilakukan untuk mengawetkan bahan cair. Yang kedelapan yaitu pengeringan, mencegah pembusukan makanan akibat mikroorganisme. Biasanya dilakukan untuk bahan padat yang mengandung protein dan karbohidrat. Yang kesembilan yaitu pembuatan tepung. Teknik ini sangat banyak diterapkan pada bahan karbohidrat. Yang ke-10 yaitu iradiasi, itu untuk menghancurkan mikroorganisme dan menghambat perubahan biokimia.
Kemudian efek bahan pengawet terhadap kesehatan. Itu jumlah bahan pengawet yang diizinkan akan mengawetkan bahan pangan dengan muatan mikroorganisme yang normal untuk satu jangka waktu tertentu, tapi kurang efektif jika dicampurkan ke dalam bahan-bahan pangan membusuk atau terkontaminasi secara berlebihan. Kemudian CA benzoat dapat menyebabkan reaksi merugikan pada asmatis dan yang peka terhadap aspirin. Kemudian sulfur dioksida atau SO2 dapat menyebabkan pelukaan lambung, mempercepat serangan asma, mutasi genetik, kanker, dan alergi. Kemudian kalium nitrit. Nitrit dapat mempengaruhi kemampuan sel darah untuk membawa oksigen, menyebabkan kesulitan bernapas dan sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan juga muntah. Kemudian asam sorbat itu pelukaan kulit, dan masih banyak lagi. Nah, untuk nipagin dan nipasol, hasil analisis kuantitatif nipagin dan nipasol dalam cuplikan makanan yang beredar di pasaran. Antaranya itu ada sari buah jeruk, selai nanas, saus tomat, kecap, dan acar ketimun. Itu sebagai contohnya. Kemudian asam benzoat. Dalam bahan pangan, garam benzoat terurai menjadi bentuk efektif, yaitu bentuk asam benzoat yang tidak terdisosiasi. Bentuk ini mempunyai efek racun pada pemakaian berlebih terhadap konsumen, sehingga pemberian bahan pengawet ini tidak melebihi 0,1% dalam bahan makanan. Asam sorbat. Selanjutnya asam sorbat. Pengawet ini sangat cocok digunakan untuk bahan makanan yang bersifat asam seperti saus tomat, margarin, sirup sari buah, dan lain-lain. Bahan ini bekerja sangat efektif pada pH 2,5 hingga 4,0 untuk menjaga pertumbuhan khamir dan bakteri. Mekanisme penghambatan mikroba oleh benzoat yaitu mengganggu permeabilitas membran sel, struktur sistem genetik mikroba, dan mengganggu enzim intraseluler. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.